Setelah pemukulan, dia mempertanyakan berapa banyak jalan yang dimiliki anak-anak ini. Anak-anak menjadi diam sampai Ray menggunakan nada yang kuat untuk menuntut jawaban dari mereka. Dengan tangannya disilangkan yang memproyeksikan rasa takut pada para preman, Ray mengulangi pertanyaannya. Anak-anak yang dipukuli tampak sengsara. Mereka bahkan tidak bisa melihat di Ray langsung karena mereka menolak untuk menjawab. Anak laki-laki kami menunjukkan sedikit lebih banyak kekuatan. Dia memilih salah satu preman dan si bodoh segera retak di bawah tekanan. Dia mengaku bahwa mereka memiliki kendali atas 3 jalan di dalam sektor 49. Secara total, Ray menekan untuk spesifik dan tawanan mencantumkan jalan 23 hingga 25 sebagai wilayah mereka. Di dadanya adalah warna mona yang menunjukkan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Itu adalah tanda-tanda pembohong dan pembohong diinjak-injak tangannya saat Ray memutilasi tangan penjahat itu dengan kakinya. Dua lainnya menonton dengan ketakutan saat darah mewarnai tanah. Setelah melakukan penyiksaan kuno yang baik, Ray mengalihkan perhatiannya kedua lainnya yang mengunci ke preman yang lebih lemah dan berkemauan lemah. Ray tampaknya terlalu pandai dalam interogasi kali ini. Dia tidak perlu menyebabkan rasa sakit. Preman itu hanya bersumpah untuk memberitahu kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran karena takut akan apa yang mungkin terjadi padanya. Menurutnya, mereka menjalankan 14 jalan dengan total 52 anggota pemimpin. Mereka menggunakan nama dan markas mereka adalah pabrik yang ditinggalkan. Ray tidak mengharapkan anak-anak ini menjalankan 14 jalan mereka lebih besar dari yang dia kira. Pada awalnya, dia memerintahkan Sigun untuk mengangkat kepalanya dan memperkenalkan dirinya dengan suara retak. Sigun tergagap menyebut namanya Nesu. Menurut tikus ini, bos memerintahkan mereka untuk memukul Ray dalam 1 inci dari hidupnya dan mencuri makanan, uang, dan perlengkapan yang dia miliki. Bos juga membagikan peringatan yang mengatakan bahwa dia selalu mengawasi semua yang tersembunyi di titik buta. Ray, penjahat tersembunyi keempat, melakukan gerakannya. Dia melompat dari atap mobil dan mengarahkan ke belakang. Ray tidak terpengaruh oleh ancaman yang datang ke hidupnya. Mana Ray direbus dan diaduk. Dia memanipulasi mana angin biru menjatuhkan penyergap itu tanpa mengangkat 1 jari pun. Terlebih lagi, angin meniupkan banyak debu ke udara, membutakan orang jahat yang memegang pisau. Hal berikutnya yang Anda tahu, dia keluar seperti cahaya, dengan 2 pukulan bersih ke wajah dan tubuh. Ray perlahan melangkah masuk dan melihat saat si penyergap berdarah kesakitan. Dia mencengkeram rambut si bajingan licik itu dan mengangkatnya seolah-olah dia tidak berbobot. Ray ingin para penjahat ini kembali ke bos mereka dan membalas ancaman. Dia bisa melihat semuanya juga. Setelah insiden kecil itu, Ray terus meneliti sektor 49 sama seperti di sektor asalnya. Orang-orang di sini sama sekali tidak tahu tentang sihir. Dia juga belajar tentang buku dan tumpukan kertas dengan segala macam informasi tertulis di dalamnya. Jika ada semua jenis buku, pasti ada satu tentang sihir. Tepat saat dia diam-diam melintasi jalan-jalan, beberapa karakter sampingan yang biasa-biasa saja mengundangnya ke tempat yang tidak terlalu ramai. Pertahanan secara naluriah muncul, tetapi karakter sampingan meyakinkannya bahwa mereka tidak datang ke sini untuk bertarung. Ketika ditanya apakah mereka termasuk dalam kelompok yang sama, kelompok tersebut adalah anak-anak yang dia hancurkan tempo hari trio itu. Sejujurnya, jawaban bahwa mereka adalah karakter sampingan nomor 1 cukup terkesan, bahwa satu orang dapat mengalahkan Anthony Horn dan Melbourne setengah mati dengan cara yang begitu hebat. Bos memiliki sentimen yang sama, jadi dia ingin bertemu dengan Ray. Karakter sampingan nomor 1 mengeluarkan sebuah catatan. Sayangnya, mereka bertiga sama sekali tidak bisa membaca. Mereka diperintahkan untuk mengatakan apa yang tertulis di catatan itu, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa membaca. Kehabisan kesabaran, Ray mengambil catatan itu dari tangan mereka untuk membacanya sendiri. Sambil membaca sekilas catatan pendek itu, karakter sampingan melihatnya seperti makhluk mistis. Mengingat dia bisa membaca, dia mungkin juga berada di geng mereka. Hanya bos dan seseorang bernama Wafer yang bisa membaca catatan itu. Sederhana dan percaya diri. Itu adalah jaminan bahwa Ray tidak akan pernah kelaparan jika dia bekerja untuk geng. Setelah melihat catatan itu, dia beralih ke karakter sampingan yang tidak berguna dan bertanya bagaimana mereka memilih bos mereka, seperti kebanyakan kelompok di sektor bawah. Prosesnya sederhana, mereka memilih pemimpin berdasarkan kekuatan yang terkuat. Menjadi bos, menerima undangan mereka, Ray memimpin jalan untuk bertemu dengan bos ini. Mereka terus mengoceh.
Setelah beberapa menit berjalan, mereka mencapai markas kelompok Kedrick. Karakter sampingan pabrik yang ditinggalkan nomor 1 perlahan membuka gerbang dan ketegangan terasa nyata. Begitu Ray masuk, dia langsung merasakan getaran yang sama dengan organisasi CE di sektor asalnya. Seorang pemuda yang sedang bersantai di dekat api, unggun tunawisma memperhatikan kedatangan tamu kehormatan. Mereka mengenakan jaket mencolok, tetesan yang layak, kantong hitam di bawah matanya, dan rambut acak-acakan. Sang bos berdiri dengan penuh perhatian. Ray memperkenalkan dirinya dan menyadari sesuatu yang aneh tentang Lookout Creek. Sementara ada saat-saat ketika mana mengalir keluar dari sampah, Ray belum pernah melihat objek yang memancarkan mana sebanyak cincin. Cedric, sang bos, duduk kembali di singgasananya dan menawarkan kursi di seberangnya kepada Ray. Sebagai tamu yang berharga, Ray tidak perlu melihat ke belakang untuk merasakan tatapan membunuh yang diarahkan oleh para penjahat itu kepadanya. Dia tidak terpengaruh oleh semua itu. Kedrick hanya memastikan untuk menegaskan dominasinya kandangnya. Untuk bos muda seperti dia, kepemimpinannya sangat ahli. Melihat Ray tetap tenang di bawah tekanan, Kedrick terkesan dengan saraf baja. Ketika ditanya dari mana dia berasal dan apa masalahnya dengan mobil itu, Ray menjawab dengan jujur. Segera setelah dia mengatakan itu berasal dari sektor 50, para penjahat terkejut. Tidak ada dari mereka pernah mendengar seseorang datang dari sektor 50. Sebelumnya, mereka pernah mendengar orang datang dari atas, tapi tidak sebaliknya. Kedrick membuat anak buahnya menutup perangkap mereka dengan lambaian tangan. Dia menjadi lebih terpesona dengan Ray, dan cerita anak itu lebih dari memenuhi syarat untuk memasuki organisasi mereka. Kedrick kemudian menjelaskan bahwa dia berencana untuk akhirnya bergabung dengan organisasi yang lebih besar. Mereka sedang dalam pembicaraan dengan organisasi super terkenal dari sektor 45 yang dikenal sebagai MK Red. Mereka telah menyusun perjanjian untuk diserap ke dalam MK peringkat Red, sekali ketika mereka mencapai 66 anggota untuk Kedrick dan tikus jalanan acak di sektor 49. Itu adalah alasan yang cukup untuk bergabung dengan geng. Itu adalah kesempatan untuk meningkatkan status mereka setelah semua. Sementara Ray cukup terpesona oleh perjanjian dan gagasan bergabung dengan organisasi. Dia tidak bisa sepenuhnya percaya karena dia menolak bekerja untuk seseorang yang lebih lemah darinya sendiri. Setelah tidak menghormati Kedrick di hadapannya, suasana di pabrik yang ditinggalkan berubah. Senyum Creek menghilang, dengan crazy eyes menatap Ray ke bawah. Dia bertanya, apakah anak dari sektor 50 baru saja menelepon. Ray lemah, mengabaikan ketegangan yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa kekuatan menentukan segalanya dari mana dia berasal. Pemimpin dinilai dari kekuatannya, dan bukan dari seberapa baik mereka berbicara. Salah satu preman menyela untuk mengutuk Ray keluar tangan. Creek yang mengenakan cincin itu menukik untuk mencengkram leher preman itu, mengencangkannya mendekati titik menghancurkan. Bos sedang menyerang, dan dia benci diganggu oleh bawahan yang berbicara sembarangan. Si Gun dengan menyedihkan meminta maaf, sementara dia diteror oleh bos psikopat. Dari tempat dia duduk, Ray dapat dengan jelas melihat warna memperkuat sihir yang melingkari cincin misterius itu. Cedric tidak peduli dari sudut mana Ray melihatnya. Sepertinya, bos pembunuh itu tidak menggunakan sihirnya sendiri. Cincin itu adalah satu-satunya hal yang sedikit ajaib di tempat bobrok ini. Bosan dengan pertunjukan kekerasan, Ray bertanya pada salah satu preman kapan amukan itu akan berakhir dengan tenang. Mengingat pilihannya, dia menganggap bahwa dia bisa menghancurkan cincin itu jika diberi kesempatan. Untungnya, dia tidak harus bergerak karena kekuatan cincin itu perlahan-lahan mati dengan sendirinya. Dengan Creek yang lebih tenang, kepribadian asli Kedrick kembali mengambil alih. Dia melepaskan bawahannya dari cengkeraman yang menyakitkan, menggaruk kepalanya, dan dengan polos meminta maaf karena menjadi sedikit terlalu panas. Perubahan emosi yang tiba-tiba ini sama sekali tidak normal. Sekarang mereka dapat mendiskusikan apa yang dimaksud Ray. Ketika dia menyindir bahwa dia lebih kuat daripada pemimpin organisasi saat ini, yang harus mereka lakukan adalah menguji pikiran itu. Tepat ketika Ray menggandakan penghinaannya, tahta Creek melesat melewati beberapa inci dari kepalanya. Kekuatan cincin telah mengambil alih lagi, menyebabkan bos menjadi sangat liar. Dia bahkan bertanya kepada bawahannya apakah mereka sedang memikirkan hal yang sama. Para penjahat malang itu buru-buru menatap bos mereka dan mengatakan bahwa dialah yang terkuat. Ray sekarang yakin bahwa cincin itu bereaksi terhadap emosi. Creek melihat betapa tiba-tiba perubahan emosi terjadi
ketika mana dari cincin itu terputus. Sepertinya Kedrick bahkan tidak tahu apa yang aksesori itu lakukan untuknya. Karena Ray ingin melihat kekuatannya. Dia mengusulkan pertarungan untuk posisi kepemimpinan yang kalah, bekerja untuk yang menang, dan semua jazz itu. Kedrick tersenyum, jelas menyukai ide itu. Dia mengatur waktu untuk duel di suatu minggu. Bos ingin membuat pertunjukan darinya. Dia ingin bertarung sementara semua orang menonton, termasuk orang-orang dari geng lain. Dengan cara itu, mereka akan yakin siapa yang kuat di depan banyak saksi. Sebelum dia pergi, Ray bertanya pada Kedrick di mana dia mendapatkan cincin itu. Bos dengan bercanda berjanji untuk memberitahu Ray jawaban atas pertanyaan itu jika dia menang. Namun mengingat betapa berat taruhannya, Kedrick tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Keesokan harinya, Ray menjelajahi jalan dengan pikiran tentang cincin ajaib yang masih melekat di benaknya. Akhirnya, seseorang melemparkan batu dari titik butanya dengan kepekaan yang tidak wajar dan waktu reaksi yang tidak manusiawi. Dia menangkap batu itu sebelum mengenai kepalanya. Lebih banyak karakter sampingan dari geng lain di sektor 49 datang untuk mengacaukan Ray. Mereka bahkan memiliki senjata seram di tangan mereka. Ray terjebak di tengah gang yang samar, dikelilingi oleh gangster bersenjata dan berbahaya di kedua sisi. Mereka terus mengoceh tentang menjalankan jalan-jalan ini dan memperbaiki sikap Ray. Anak laki-laki kita sudah muak dengan ocehan tidak berguna ini. Jika mereka akan bertarung, tidak perlu untuk membuang-buang waktu lagi seperti yang diharapkan. Dia membuat pekerjaan cepat dari anak-anak nakal yang tidak terlatih ini yang menggunakan tongkat. Tidak peduli kemana Ray pergi, orang-orang terus saja mencari masalah dengannya. Entah dari mana. Itu pasti karena berita tentang duelnya dengan Kedrick mulai menyebar. Meskipun geng Creek tidak menyerang seperti yang diinstruksikan, geng-geng lain bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Membiarkan orang asing berjalan-jalan tanpa cedera di wilayah mereka harus melukai harga diri mereka yang rapuh. Mereka bahkan membentuk aliansi untuk menjaga Ray tetap terkendali. Namun sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Pertarungan acak ini membuat sihir Ray semakin kuat saat dia semakin terbiasa dengan pertarungan. Saat dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, kecepatan castingnya menjadi lebih cepat dan tekanan mental berkurang. Secara keseluruhan, memprovokasi lebih banyak pertarungan melawan setiap geng di luar sana adalah pilihan yang bagus. Selain itu, masih ada satu lagi kehadiran tersembunyi yang membuntutinya. Ray mendesak agar kisah tersembunyi ini terungkap. Pemuda yang memakai topi kurir dan kacamata segera tahu bahwa bersembunyi tidak ada gunanya. Dia telah membuntuti Ray untuk beberapa waktu. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan rambut abu-abu dan wajah tanpa ekspresi Ray yang tampak datar di jalan-jalan. Di sektor 49, Ray telah dijuluki sebagai kacamata pemburu, berjalan keluar dari tempat persembunyiannya untuk menghadapi pemburu menakutkan dari sektor 49. Ray menilai orang asing di depan anak itu lebih kecil dari gangster biasa. Dia berkeliling sendirian dan dia juga tidak terlihat pandai bertarung. Sambil mengepalkan tinjunya, dia memperingatkan si kutu buku untuk melepas kacamatanya. Jadi, mereka berdua tidak akan terganggu dengan kacamata yang pecah. Dengan tergesa-gesa, dia menjernihkan kesalahpahaman yang mungkin ada. Namun, ternyata anak itu tidak datang ke sini untuk bertarung sama sekali. Anak itu menambahkan bahwa dia jauh dari seorang petarung dengan tubuh kurusnya. Dia akan tidak berguna dalam pertempuran. Jadi Ray bertanya apa yang terjadi. Anak itu mencuri tekadnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Philip. Philip kurus ini memiliki tawaran untuk Ray. Setelah mendengar penjelasannya, Ray memutuskan untuk mengikuti Philip. Untuk saat ini, saat mereka melintasi daerah kumuh sektor 49, mereka akhirnya tiba di tempat kerja Philip yang terletak di dekat tempat pembuangan sampah timur. Ray mendengar banyak rumor tentang yang disebut hunter bernama Ray. Dimanapun di kota itu, pemburu itu ada, semua orang membicarakannya. Sepertinya Ray mendapatkan julukan yang mengancam setelah menghancurkan banyak kelompok gangster sendiri. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah bangunan. Biasa-biasa saja, Philip membuka pintu, dan suara harmonis komunitas perdagangan serta kerjasama menghantam Ray seperti 1 ton batu bata. Tempat itu sangat besar. Philip secara resmi menyambut Ray ke bisnisnya, usaha Hotel Philip. Ray memperkirakan bahwa pasti ada lebih dari 100 orang di dalam sekarang. Lebih tepatnya, mereka memiliki 186, termasuk mereka yang bekerja di luar.
Ray juga menyadari bahwa setiap orang di sini memiliki kesamaan. Sepertinya, setiap penduduk akan mengalami kesulitan jika mereka bergabung dengan kelompok lain yang lebih kejam. Mereka semua muda atau bertubuh kecil. Philip menjelaskan bahwa sektor 49 mengandung banyak tambang, yang berarti banyak orang dewasa meninggal saat bekerja, meninggalkan banyak anak yatim piatu tanpa dukungan apapun. Karena itu, selalu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di setiap industri. Beberapa bisnis bahkan bersedia mempekerjakan anak-anak karena kekurangan tenaga kerja yang sangat besar. Ada terlalu banyak pemuda yang tidak memiliki arah, bahkan untuk para gangster yang mengelola jalanan untuk menanganinya. Sebagai imbalan untuk memegang monopoli atas pekerjaan dengan beberapa kelompok dan bisnis, Philip setuju untuk membayar suap kecil untuk mengamankan pekerjaan bagi orang-orangnya. Dia adalah semacam perantara tenaga kerja, dalam hal ini sektor miskin. Rakyatnya diberikan tempat tinggal berbiaya rendah dan keamanan kerja. Meskipun usianya masih muda, Philip cukup pintar dan pekerja keras untuk menciptakan sistem rumit ini sendiri. Dia bekerja keras untuk menyiapkan semua infrastruktur ini hingga seperti sekarang. Berbicara tentang rakyatnya, Jonathan adalah salah satu kisah sukses Philip. Si anak punya pekerjaan yang tidak membuatnya dipukuli setiap hari. Dia punya komunitas yang mendukungnya dan dia tepat waktu membayar sewa. Philip, si pialang yang selalu penuh perhatian dan teliti, mencatat semua yang dibutuhkan. Dia lupa bahwa Ray berada di sampingnya dan tangannya tanpa sadar meraih buku catatan dan penanya. Karena si pemburu tampak sangat penasaran dengan buku manajemen hotel itu, dia menawarkan untuk membiarkan Ray melihatnya dengan cepat membolak-balik halaman. Ray menemukan halaman yang didedikasikan hanya untuknya. Halaman itu diisi dengan catatan yang ditulis Philip saat membuntutinya. Setelah menyadari bahwa Ray benar-benar bisa membaca, Philip merasa canggung dan sedikit takut mengakui kekasarannya. Karena begitu usil dan licik, dia meminta maaf. Dia tahu itu bukan alasan, tapi dia benar-benar hanya suka mengamati orang yang membuatnya menjadi kebalikan dari Ray. Yang sangat mengejutkan, Philip, si pemburu tampak tenang dengan semuanya. Bersikeras bahwa tidak perlu meminta maaf, Philip akhirnya bisa bernapas lega berjalan lebih dalam ke hotel. Keduanya tiba di kamar terakhir sepanjang jalan. Di dalam, penjaga keamanan yang ditempatkan di pintu melihat Philip dan menatap Ray dengan tatapan bingung. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Namun ketika mereka mendengar bahwa Ray adalah pemburu terkenal yang meninggalkan jejak darah gangster di jalanan, para penjaga meringkuk ketakutan dan kaget. Akhirnya, Philip menyambut Ray ke tempat tinggalnya yang sederhana. Dia memiliki rumah yang lebih baik, lebih dari 99% penduduk sektor 49. Ketika Ray pertama kali mendengar ocehan Philip, dia pikir anak itu penipu, tapi dia tampak nyata. Philip bersikeras bahwa dia tidak pernah berbohong dalam bidang usahanya. Kredit adalah hal yang paling penting. Kamu selalu bisa memperoleh kembali uang, tapi begitu penghargaan hilang, mendapatkannya kembali sangat sulit bagi anak seusia Ray, kata Philip bijaksana. Ketika Ray bertanya tentang lamaran yang diajukan Philip sebelumnya, si kutu buku gemetar karena kegelisahan dan kecemasan. Dia menelan ketidakpastiannya dan mengangkat kepalanya untuk menemui Ray. Mata dengan tatapannya yang jernih, Philip mengulurkan tangannya dan menawarkan untuk menjadi mitra bisnis dengan pemburu itu setelah Ray mengalahkan Kedrick dan menjadi pemimpin baru geng itu. Ray diam-diam mencerna tawaran itu. Matanya menatap mana yang berputar di dada pemuda itu. Dia memperhatikan bahwa Philip memiliki lebih sedikit mana hitam ketakutan di hatinya. Sebagai gantinya, ada cahaya emas. Keberanian usulan ini hanya berhasil jika dia menang. Dan meskipun Philip tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kalah, dia sangat yakin bahwa Ray memiliki kemungkinan menang yang tinggi. Ketika ditanya mengapa, kacamata hanya menjawab bahwa dia bertaruh pada firasat, seperti yang dia katakan sebelumnya. Philip suka mengamati orang. Dia suka mempelajari perilaku dan kebiasaan untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang seperti apa seseorang. Misalnya, dia memperhatikan bahwa setiap kali Ray berbicara kepada orang-orang, dia memiliki kebiasaan menurunkan pandangannya ke dada mereka, alih-alih mata mereka. Anak ini bukan orang mesum, dia hanya membaca mana. Philip tidak tahu alasannya, jadi dia berteori bahwa Ray pasti memiliki semacam trauma mengenai mata atau wajah orang-orang. Bagaimanapun juga, cukup jelas bahwa dia memiliki mata yang bagus untuk observasi. Terpesona oleh ini, Ray bertanya, apakah dia memperhatikan hal lain.
Dia sangat ingin tahu dan ingin mendengar tentang kebiasaan lain yang Philip perhatikan di luar dom. Philip menyebutkan beberapa kebiasaan lain yang dia amati, bahwa Ray selalu melangkah dengan kaki kanannya ketika berbelok. Dia mungkin secara tidak sadar mempersiapkan diri untuk kemungkinan pertemuan musuh, untuk menjaga tangan kanannya siap untuk melawan. Philip mengoceh beberapa analisis yang lebih rinci tentang keanehan kecil Ray. Bahkan dia terkesan pada seberapa luas setiap bacaan sampai sekarang. Orang-orang melihatnya secara dangkal. Mereka menyebutnya menakutkan. Mereka mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Mereka mengatakan ada sesuatu yang salah dengannya. Dia adalah anak laki-laki yang dingin dan tanpa ekspresi yang membuat semua orang merinding. Bahkan sekarang, selain dari kemarahan dan kesedihan, dia tidak bisa mengatakan dia tahu bagaimana perasaan emosi lainnya. Pertemuan yang memudar ini dengan seseorang seperti Philip terasa seperti petunjuk tentang bagaimana dia bisa tumbuh secara emosional sebagai seorang pribadi. Sementara Philip sibuk membuat daftar kebiasaan Boss Creek dengan harapan dapat membantu meningkatkan peluang menang, Kedrick rentan terhadap ledakan emosi dalam pertempuran, sementara Ray metodis dalam membongkar lawan dengan perhitungan matang. Ini adalah pertarungan yang bagus. Sebelum Philip dapat memberikan kesimpulannya untuk merangkum semuanya, Ray telah menerima proposal pembayaran dan rincian yang lebih baik dapat diserahkan kepada Philip. Tim yang diminta Ray pada mitra bisnis barunya adalah untuk mengambilnya serius. Meskipun itu sudah pasti, dia juga punya kondisi lain. Sepertinya, Philip punya akses ke banyak koneksi. Koneksi berarti informasi. Jadi Ray membutuhkannya untuk menemukan sesuatu yang penting. 2 hari setelah menyelesaikan kesepakatan, Ray kembali ke campnya untuk memeriksa mobilnya. Keluar untuk perbaikan dan pemeliharaan. Mekaniknya penasaran dengan Ray yang datang dari sektor 50, melihat keadaan kendaraannya. Itu akan dapat dipercaya jika dia mengklaim bahwa dia melintasi gurun. Berdasarkan fakta bahwa Philip mengirim mekanik terbaik yang mereka miliki, Ray sedang dibawa perawatan dengan benar. Ketika mekanik meminta Ray untuk memberikan kunci pas dan mur 6, Ray menggunakan sihir angin untuk meletakkannya dengan lembut di samping pria yang terus-menerus dia latih. Kontrol presisi dan peningkatan kehalusan terlihat setelah beberapa menit perbaikan selesai. Kecuali untuk mesin yang terlalu panas, tidak banyak yang bisa dilakukan. Mekanik mengganti cairan pendingin dengan sesuatu yang jauh lebih baik, sehingga seharusnya Ray baik-baik saja. Mulai sekarang, Pak Mekanik diam-diam membawa pengganti paling mahal yang bisa dia temukan dari bengkel tempat dia bekerja, sehingga seharusnya tidak ada masalah dengan kendaraan. Dalam waktu dekat, orang-orang di hotel terus-menerus berusaha keras untuk melampaui batas. Ketika itu datang ke Philip, mereka meminta dia menjadi penyelamat mereka. Karena tanpa Philip, sebagian besar dari mereka akan kehilangan pekerjaan. Dan itulah mengapa semua orang mencoba yang terbaik untuk membayarnya kembali. Philip yang kutu buku dan licik tidak dapat disangkal popularitasnya di antara orang-orangnya. Sebelum meninggalkan mekanik, dia menyerahkan Ray sebuah catatan yang ditulis oleh Philip. Karena akan sulit untuk menghafal seluruh pesan, Philip menuliskannya. Akhirnya, mekanik yang antusias itu pergi dengan semua peralatan dan perkakasnya kembali ke kantor. Permintaan terakhir yang diajukan Ray adalah kebutuhannya akan informasi tentang penyihir. Philip telah mendengar tentang orang-orang yang bisa menggunakan sihir sebelumnya dan berjanji untuk mengumpulkan informasi tentang siapapun yang sedikit mencurigakan. Mengingat jaringan informasi Philip yang luas, seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Dan seperti yang dia janjikan, si kutu buku itu menyampaikannya dengan cepat. Dia mendapatkan banyak sekali informasi yang Ray dapat kerjakan hanya dalam 2 hari. Yang pertama dalam daftar menyangkut Wolfman, seorang pembuat roti berusia 42 tahun di Second Street. Saksi mata bersumpah bahwa mereka melihat orang itu membawa tas berat dengan 1 tangan. Mungkin tidak ada apa-apa. Selanjutnya adalah pegawai toko, Kenny Andrew dari 8th Jalanan. Dia makan roti gandum kering tanpa meringis. Pasti curiga. Dia mungkin kambing hitam saat membaca. Sekilas, daftar harapan Ray untuk menemukan petunjuk tentang penyihir dan sihir mulai berkurang. Tetapi kemudian sebaris teks menarik perhatiannya. Petunjuk yang mungkin layak untuk diselidiki dan dikonfirmasi. Hanya untuk menutupi pangkalannya, Ray masih memeriksa orang-orang yang paling tidak mungkin berhubungan dengan sihir. Dia mencoret orang-orang biasa yang sedikit aneh, tapi tidak memiliki cincin yang menunjukkan kekuatan sihir. Setelah menghabiskan daftar, Ray tinggalkan dengan 1 petunjuk terakhir.
Itu mencantumkan sebuah insiden di mana pipa baja jatuh dari atap di distrik perbelanjaan yang kosong. Sosok mencurigakan itu adalah seorang pria berusia 30-an atau 40-an. Dia sering terlihat pergi antara atas dan bawah tanah dengan makanan di tangan. Hari itu, angin kencang bertiup cukup kuat untuk menjatuhkan pipa baja keluar dari lintasannya. Saat pria itu nyaris terhindar dari kecelakaan, dia tidak tampak terkejut atau terguncang sedikit pun oleh insiden yang hampir menyebabkan kematian. Bahkan, Ray yakin bahwa ada kemungkinan besar pria ini adalah seorang penyihir. Dalam perjalanan ke distrik perbelanjaan, dia menemukan dirinya di daerah yang sudah dikenalnya, toko buku yang dia lewati. Pada hari pertama, ada 2 anak berjongkok di luar memastikan toko tutup. Kedua orang ini telah melemparkan batu ke jendela setiap hari, menyiksa pemilik toko, dan perlahan memaksa mereka untuk berhenti menjalankan bisnis mereka. Ray mendengar mereka mendiskusikan mendapatkan gaji ganda. Jika mereka dapat mendorong pemilik toko untuk menjual properti, mereka bisa melempar batu ke lantai 2. Kali ini, mereka berhenti menargetkan toko dan mulai mengacaukan rumah mereka. Dengan cara itu, mereka bisa menyiksa dan memaksa pemiliknya keluar. Ketika salah satu anak bergerak untuk melempar batu besar, jendela lantai 2 terbuka, memperlihatkan seorang wanita muda yang berapi-api berteriak pada pelempar batu. Dia mendengar semua yang mereka katakan dan sangat kesal. Wanita muda itu mengutuk anak-anak yang berteriak, menyuruh mereka untuk keluar. Ray melihat cahaya kuning keberanian dan keyakinan berputar-putar di dada pemuda itu. Namun, hatinya dipenuhi dengan mana hitam ketakutan. Bahkan anak-anak itu bisa melihat bahwa dia hanya berpura-pura tangguh. Kata-katanya kasar, tetapi tubuhnya gemetar. Tanpa peringatan, anak itu akhirnya melempar batu. Untungnya, bidikannya buruk dan batu itu hanya mengenai dinding. Meskipun demikian, itu bergetar. Nona muda itu, yang diketahui secara luas hanya memiliki anak-anak dan beberapa orang tua yang sakit di dalam toko, merupakan target mudah untuk teror. Wanita muda itu terus bertindak tangguh dan meneriaki anak-anak yang tidak patuh. Kedua psikopat kecil itu terus mengerumuninya dengan batu. Kali ini dengan sengaja membidik wajahnya, tepat saat Ray akan turun tangan untuk mencegah bahaya serius yang bisa menimpanya. Terkejut oleh cahaya terang yang belum pernah dia lihat keluar dari orang lain sebelumnya, wanita muda itu mengulurkan kedua tangannya saat mana menari di sekitar telapak tangannya. Angin kacau mencegat batu yang masuk, melindunginya dari serangan langsung. Anak-anak Siko itu terkejut, batu mereka jatuh kembali turun. Alih-alih mengacak-acak wajah gadis itu sambil menahan air matanya. Gadis muda yang merawat toko buku itu mengungkapkan sifat magisnya yang sebenarnya. Ray telah mencari jauh dan luas hanya untuk menemukan seorang penyihir secara kebetulan murni. Anak-anak Siko itu tumpul, pikiran mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Menganggap itu hanya imajinasi mereka. Mereka mencoba menyerang lagi. Ray yakin bahwa dia baru saja menyaksikan petunjuk konkret pertamanya tentang sihir yang berasal dari seorang wanita muda yang tampak gemetar namun mencoba bersikap tangguh di depan para pengganggu. Anak-anak Siko itu bekerja sama dengan batu-batu mereka. Kali ini, mereka menggandakan daya tembak untuk memastikan bahwa wanita muda itu tidak mengharapkan serangan terus-menerus. Wanita muda itu terjebak di jendela seperti bebek duduk, tahu dia tidak bisa memblokir batu yang masuk. Dia menutup matanya dan menerima nasibnya yang menyakitkan. Untungnya baginya, seorang penyihir lain bersembunyi di sudut. Ray melambaikan tangannya, menghentikan batu dengan memanipulasi mana di udara. Dia mendorong kendali dan kekuatannya lebih keras, memastikan untuk mengarahkan bebatuan itu melalui jalan yang dipenuhi angin liar mirip dengan tornado. Hal berikutnya yang dia tahu, bebatuan itu berputar balik dan menemukan jalan kembali ke pengirimnya. Wajah Ray pasti akan membuat mereka sangat sakit. Dia menyuntikkan cukup kekuatan untuk membuat anak-anak psikopat itu pingsan dalam satu pukulan. Akhirnya, dia keluar dari gang untuk memeriksa bajingan-bajingan yang tergeletak di lantai. Dia mendongak dan membuat kontak mata dengan wanita muda di jendela. Telah beberapa saat sejak pertemuan pertama mereka, tetapi kali ini, pertemuan mereka jauh lebih menarik daripada yang pertama. Ray memberi anak-anak psikopat itu lebih banyak pukulan, menargetkan lengan dan kaki mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menyebabkan masalah lagi. Wanita muda itu mengundang Ray untuk secara resmi berterima kasih padanya atas bantuan tepat waktu. Dia menegaskan bahwa tidak perlu formalitas seperti itu, selain dia memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya. Kebetulan saja dia melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama,
Dia bertanya apakah Veronica seorang penyihir, dan dia bertanya apakah Veronica baru saja menggunakan sihir di sana. Pertanyaan yang antusias membuat keduanya berhenti sejenak. Kedekatan mereka yang tiba-tiba membuat wajah Veronica memerah. Dia berdeham dan mengundang Ray ke dalam rumahnya untuk berbicara sedikit lebih banyak. Setelah masuk, mata Ray berkeliaran di seluruh tempat. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam toko buku, jadi tampak asing baginya. Akhirnya, Veronica memperkenalkan dirinya. Toko buku itu dinamai sesuai dengan kesopanannya yang kembali. Ray dengan singkat memperkenalkan dirinya juga, melihat Veronica yang malu menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena membentak Ray seperti orang gila. Terakhir kali, dia hanya sedang stres karena anak-anak psikopat yang menyebalkan itu. Ray tidak memikirkan apa-apa. Itu hanya kesalahpahaman. Setelah meminta maaf, Veronica terus berterima kasih padanya. Tolong, aku bisa terluka parah jika bukan karena kamu. Sejujurnya, Ray hanya ingin melihat-lihat toko buku. Dia ingin mendapatkan beberapa pengetahuan sihir, tetapi bertemu dengan seorang penyihir dalam daging adalah keuntungan yang lebih besar dari yang dia harapkan. Veronica terkejut dengan ini. Biasanya, orang menerima apresiasi dalam bentuk apapun, tetapi Ray adalah pengecualian yang duduk di salah satu meja. Ray bertanya padanya di mana dia belajar sihir. Dengan santai, Veronica menjawab bahwa kakeknya yang mengajarinya. Mendengar bahwa ada pengguna sihir lain dalam gambar, rasa ingin tahu Ray semakin dalam. Dia meminta untuk bertemu kakek Veronica, dan wanita muda yang berapi-api itu berpikir bahwa itu akan baik-baik saja. Sebelum naik ke atas untuk menjemput lelaki tua itu, Veronica melihat sesuatu yang mengkhawatirkan di pipi Ray, sebuah luka berdarah kecil. Dia pasti tergores oleh sesuatu, mengingat Ray sudah melemparkan tangan kiri dan kanannya. Veronica khawatir dia mungkin terkena infeksi jika tidak diobati. Jadi, dia mengulurkan tangannya, memegang wajah Ray dengan lembut. Perlahan dan mantap, dia memanggil cahaya putih dan hangat yang membungkus kulit Ray. Setelah beberapa detik, goresan di pipinya hilang, seolah-olah itu tidak pernah ada sejak awal. Dengan itu, perawatan sederhana itu selesai. Terkejut dengan aplikasi sihir baru ini, Ray berdiri dan dengan bersemangat bertanya bagaimana Veronica melakukannya. Dia ingin tahu bagaimana dia menggerakkan mana putih, mengubahnya menjadi cahaya lembut, dan menggunakannya untuk penyembuhan. Tidak peduli seberapa keras dia fokus pada jalan itu, dia tidak pernah bisa melakukannya untuk menggerakkan mana putih. Dia paham bahwa mana putih hanya bereaksi ketika seseorang penuh perhatian atau berdedikasi. Itu juga muncul ketika seseorang mengorbankan diri mereka untuk orang lain. Semua emosi yang rumit dan tanpa pamrih itu, seperti bahasa asing bagi pemuda yang tidak mampu memahami perasaan. Secara emosional, Veronica tidak dapat menjelaskan tekniknya secara rinci. Dia hanya tahu cara menggunakan sihir penyembuhan itu. Dia bahkan tidak tahu apa maksudnya dengan mana. Ray ingat pernah bertanya kepada Niles tentang warna yang terus-menerus dia lihat. Bahkan orang itu belum pernah mendengar hal seperti itu. Sejauh yang dia tahu, mana tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan penyihir sendiri tidak dapat melihat mana. Sementara Veronica tidak bisa memahami konsep cahaya putih itu, dia familiar dengan elemen regenerasi elemen yang dia gunakan tadi. Elemen itu secara luas disebut sebagai elemen regenerasi. Biasanya, penyembuhan hanya menggunakan satu elemen, meskipun dia dapat menambahkan 2 atau lebih elemen pembantu untuk memperkuat atau mengubah efeknya. Ada lebih dari 20 jenis elemen di luar sana jika hanya menghitung yang terjadi secara alami. Jika menghitung elemen yang lebih spesifik dan abstrak seperti amplifikasi, gangguan, manipulasi, dan banyak lagi, setidaknya ada 100 elemen yang berbeda. Hanya mendengarkan penjelasan menyeluruh itu, Veronica telah memperluas pandangan Ray. Sedikit mungkin berbicara dengan kakeknya akan memberinya lebih banyak kejelasan. Sayangnya, kakeknya sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur hampir sepanjang waktu. Tetapi Veronica ingin memeriksa lelaki tua itu untuk melihat apakah dia sudah bangun dan dapat berbicara dengan Ray. Sementara dia berlari ke lantai 2, Ray dibiarkan berkeliaran di toko buku. Interpretasi catatan perjalanan Kir tentang alam bawah sadar dan semua jenis literatur tersusun rapi di rak masing-masing. Dari apa yang dia dengar, buku adalah barang yang sangat mahal. Ray melihat tangannya yang kotor, lelah, dan berdebu di sampul buku yang halus dan ragu-ragu. Dia pikir menyentuh barang berharga ini akan menurunkan nilainya. Jika dipikir-pikir, terakhir kali dia mandi adalah ketika hujan. Air bersih itu sudah lama sekali. Orang ini bau apek
Dia sudah terbiasa dengan baunya sendiri, jadi tidak merasa ketidaknyamanan saat berhadapan dengan bau yang tidak sedap. Namun sekarang, dia khawatir orang lain, terutama Veronica, pasti mencium baunya. Mungkin hidungnya tidak sensitif atau dia hanya menggoda. Dengan sopan, Ray membiarkan matanya mengembara. Sekali lagi, dia menemukan dirinya di atas meja yang penuh dengan buku-buku yang ditata seperti jurnal. Salah satu sampulnya menarik keingintahuan Ray tentang studi distribusi unsur oleh sektor, yaitu buku tentang perluasan Black Rain. Veronica turun tangga dan terkejut melihat Ray yang mengintai tepat di belakangnya. Dia berbisik padanya bahwa dia masih di sini. Dia pikir Ray sudah pergi karena dia terlalu lama di atas. Veronica merasa malu dan berpikir bahwa Ray sedang melihat-lihat di sekitar toko. Ketika dia pergi, dia bertanya padanya apakah dia punya buku tentang sihir karena dia tidak dapat menemukannya. Veronica bertanya padanya apakah dia bisa membaca judulnya, dan Ray mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia bisa, tetapi dia tidak menemukan buku tentang sihir. Dia kemudian bertanya bagaimana kabar kakeknya dan apakah dia bisa menemuinya. Veronica mengatakan bahwa kakeknya sedang beristirahat. Jika Ray bisa kembali besok, dia setuju. Ketika Ray pergi, dia bertanya mengapa dia ingin menemui kakeknya. Ray menjawab bahwa dia sedang mencari Prisma. Saat membuka pintu untuk pergi, Ray duduk di kafe, membaca catatan yang berisi deskripsi seorang pria berusia 30-an atau 40-an yang meninggalkan apartemennya selama 1 jam antara pukul 7.00 dan 8.00 malam, kembali dengan makanan, dan tinggal di seberang kafe. Informasi ini diberikan kepadanya oleh Johnny. Saat melihat catatan itu, Johnny muncul dengan makanan gratis dan memberikannya kepada Ray. Dia mengatakan bahwa itu gratis dan merupakan kehormatan baginya untuk melayaninya. Sebagai pemburu, Ray berterima kasih padanya dan bertanya apakah informasi yang diberikan akurat. Johnny mengatakan bahwa itu karena dia telah memperhatikan rutinitas pria ini untuk beberapa waktu. Sekarang Johnny dipanggil kembali oleh bosnya yang marah padanya karena mengendur. Sekarang jam 6 sore dan Ray harus menunggu 1 jam lagi agar pria misterius itu meninggalkan apartemennya. Dia memutuskan untuk menunggu sementara menyelesaikan makanannya. Pria itu akhirnya meninggalkan apartemennya, dan Ray melihat aura merah di sekitar pria itu. Dia tahu ini adalah saatnya untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dia berlari cepat ke arah pintu. Pria itu berterima kasih kepada Johnny atas makanannya dan menemukan bahwa pintunya terkunci, seperti yang diharapkan. Ray tahu dia tidak bisa berbalik saat dia memikirkan solusi. Mana pelangi mengalir ke lubang kunci dan membukakan pintu untuknya. Ray terkejut karena dia tidak tahu dia bisa melakukan ini. Dia tidak membuang waktu dan mulai mencari informasi. Ray membaca catatan yang ditulis pria itu yang menyatakan bahwa dia mungkin telah dikeluarkan dari organisasi 66. Dia juga menyebutkan sesuatu tentang merah batu darah yang menjadi lebih kuat dari yang dia harapkan. Dalam surat itu, Ray membuka sebuah kotak dan merasakan sensasi. Dia melihat batu merah di dalam kotak dengan mana merah mengalir keluar. Ray berpikir batu merah itu mirip dengan batu di cincin Cedric, namun mana lebih mudah mengalir dan lebih kuat. Ray menaruh batu itu di cincinnya dan menciptakan api merah paling terang yang pernah dia ciptakan sejauh ini. Dia melakukannya, dan tidak lama kemudian, dia mendengar lelaki itu kembali terkejut. Belum 15 menit berlalu, lelaki itu masuk sambil berbicara pada dirinya sendiri tentang bagaimana dia lupa dompetnya. Dia mengeluh tentang semakin tuanya dirinya, dan itulah mengapa bosnya meninggalkannya. Ray segera bersembunyi di balik pintu. Lelaki itu meraih dompetnya, dan saat hendak pergi, dia ingat dia telah melupakan satu hal lagi. Dia kembali menyelinap di balik pintu. Ray bersembunyi dan menatapnya dengan mata merah melotot. Lelaki itu mengatakan bahwa dia lupa meracuni tikus. Menatap Ray yang bersembunyi di balik tembok dengan tatapan jahat di matanya, dia mengklaim bahwa dia juga membutuhkan racun tikus. Lelaki itu bertanya kepada Ray, "Apa, kamu pikir aku tidak tahu kamu bersembunyi di sana?" Ray mencabut pedangnya dan menebaskannya ke wajah pria itu. Pria itu terkejut saat dia berdarah karena Ray memotong wajahnya. Dia marah karena seorang anak bisa melakukan itu padanya. Bahkan seorang pembunuh yang memotong wajahnya dan darah masuk ke matanya. Ray berpikir ini adalah kesempatannya untuk mengendalikan orang ini dan mendapatkan informasi darinya. Saat Ray melanjutkan serangan lain, pria itu menghentikannya dengan tangan kosong
dengan mana merah mengalir keluar dari tangannya. Ray terkejut bagaimana pria ini menggunakan mana untuk menahan diri agar tidak dipotong. Saat pria itu memanggilnya dengan nama-nama dan mengatakan kepadanya bahwa tidak sopan mengarahkan pisau ke orang dewasa, dia berkata dia bersikap lunak padanya karena dia pikir Ray masih anak-anak, tetapi mengklaim dia akan membunuh Ray mengingat seberapa kuat dia. Dia terus menyerang Ray. Ray juga berhenti, menghentikan serangan pria itu dengan mana merah di tangannya. Pria itu terkejut bagaimana dia bisa melakukannya. Ray mengira dia mengingat pola, warna, dan rasio, lalu menyalinnya untuk membela diri. Ray memblokir serangan pria itu dengan menyalinnya. Pria itu terkejut karena dialah yang menciptakan teknik metalisasi dan bagaimana Ray menyalinnya. Dia terus menyerang Ray dengan marah dan Ray mengalahkannya, yang menyebabkan banyak luka di tubuh dan wajahnya. Pria itu menyadari bahwa ada seorang pembunuh yang bisa menyalin sihir, tetapi tidak menyangka bahwa asasin akan menjadi anak kecil. Dia mengira Ray dikirim oleh bosnya untuk membunuhnya dan mengambil batu merah. Dia marah dan seluruh tubuhnya diambil alih oleh api. Dia menyuruh Ray untuk memberitahu bosnya bahwa dia akan segera dikunjungi oleh Walter, si mata darah, dan bosnya akan menyesal meninggalkannya jika dia berhasil keluar hidup-hidup. Dia ingin membakar Ray dan membuat bosnya mengakuinya. Ray tahu situasi ini berbahaya karena mana Walter berputar intens keluar dari pembuluh darahnya. Jika dia tidak menggunakan mana untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan berada dalam masalah. Mata darah tertutup. Flame menantang Ray untuk mencoba membunuhnya lagi. Dia menyerang Ray dan dia memblokir serangannya dengan mana pelangi. Dia bertanya pada Ray berapa lama dia berencana untuk bermain bertahan. Ray tahu dia tidak bisa mendekati pria itu karena dia dikelilingi oleh api, tetapi pertahanannya tidak akan bertahan selamanya. Ray pikir dia harus memadamkan api sebelum dia bisa menyerang pria itu. Dia mengejutkan pria itu dengan mengelilinginya dengan air dan menggunakan 2 teknik sihir. Pada saat yang sama, Ray menyiapkan serangan air dan menyerang pria itu dengan kekuatan penuh. Walter, sambil mendapatkan hit, menyadari dia mungkin bukan asasin. Ray mengalahkannya dan mulai berdarah dari hidungnya, berpikir ini adalah efek dari dia menggunakan sihir pada kapasitas mental penuh. Dia percaya sihirnya telah menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Tetapi, jika Walter merasa begitu kuat untuknya, dia tidak dapat membayangkan seberapa kuat pria bertopeng itu. Dia percaya dia perlu menjadi lebih kuat untuk melakukan balas dendamnya dan tahu dia punya waktu untuk melakukannya. Dia menyesalinya tidak mendapatkan semua batu karena dia tidak tahu hal-hal akan berubah seperti ini. Setelah mengalahkan Walter, Ray kembali ke toko. Veronica yang dengan ramah menyambutnya dan menyambutnya. Dia melihat Ray telah mengganti pakaiannya dan bertanya apa yang terjadi dengan pakaian lamanya. Meskipun Ray, dia pikir dia membuang pakaiannya karena Walter akan mengenalinya dari pakaiannya. Karena dia tidak melihat wajah Ray di ruangan itu karena gelap, dia mengatakan padanya bahwa dia baru saja membuangnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memberitahu kakeknya tentangnya, bagaimana Ray menyelamatkan mereka dengan sihir dan bahwa dia mencari pelangi, tetapi tidak ada yang lain. Saat mereka berjalan menuju pintu, 2 anak laki-laki melihat Ray dengan marah, dan Veronica mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah adik laki-lanya. Kakeknya membawa mereka dari panti asuhan dan mengambil ketiganya. Ray bertanya padanya apakah itu untuk mengajari mereka sihir. Dia tersentak dan bertanya kepadanya bagaimana dia tahu itu. Ray mengatakan padanya itu hanya tebakan, karena dia sebelumnya mendengar kakeknya mengajarinya sihir. Mereka berdua tiba di pintunya dan Veronica memperkenalkannya. Kakek Graham meminta dia untuk keluar sebentar dan Ray duduk di sebelahnya. Dia pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Ray karena telah mengusir anak-anak dan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena dia sedang tidak sehat. Ray memperhatikan bahwa kakek memiliki 4 cincin yang menunjukkan bahwa dia merasakan banyak emosi. Ray berpikir ini akan sulit bagi kakek dan tangan baginya untuk membaca. Kakek memberitahu Ray bahwa dia mendengar Ray memiliki pertanyaan untuk dia. Ray mengatakan bahwa dia telah lama mencari seorang penyihir. Graham bertanya kepadanya, bukankah dia sendiri seorang penyihir? Dia mendengar bahwa Ray bisa menggunakan sihir dengan sangat terampil. Ray mengatakan padanya bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Kakek tertawa dan bertanya, "Dari mana kamu berasal?" Yang disambut oleh keheningan.
Kakek berpikir Ray memiliki latar belakang yang panjang, jadi dia menyalakan tangannya dan meminta Ray untuk bermain game dengannya. Pemenang dapat mengajukan pertanyaan kepada pecundang. Karena ini terjadi, Ray bisa melihat dan merasakan mana di antara mereka. Kakek memberitahunya bahwa ada banyak elemen dalam sihir, dan elemen-elemen itu bisa bertemu untuk menciptakan elemen sihir baru. Dia menciptakan elemen pemeliharaan yang akan menghentikan faktor eksternal mengganggu di antara mereka. Ray, dengan rasa ingin tahu, bertanya kepada Graham apa elemen lain yang dia lihat. Karena dia bisa melihat dua warna, kakek berpikir seorang penyihir biasa tidak akan bisa mengidentifikasi hal seperti ini dalam hidupnya. Ray melakukannya dan mulai mempertanyakan peruntungannya karena dia telah pergi ke banyak panti asuhan untuk mencari bakat. Tetapi sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Bakat sejati duduk di depannya. Ray bertanya apa elemen lainnya ini, dan kakek memberitahunya bahwa dia harus bermain permainan untuk mendapatkan jawabannya. Graham menciptakan sebuah bola. Siapapun yang menarik bola itu ke mereka menggunakan sihir, dia akan mengajukan pertanyaan. Dan kakek mengatakan akan meletakkan bola itu lebih dekat ke Ray agar adil. Ray nyaris tidak mengangkat tangannya, namun kakek sudah menangkap bola itu. Ray kaget karena mengira dia cepat. Kakek bertanya pada Ray, "Di mana kamu belajar sihir?" Ray menjawab bahwa dia belajar secara otodidak. Kakek terkejut dan mengatakan bahwa ini sangat mengejutkannya 2 kali dalam 1 hari. Ray bertanya padanya apakah penyihir otodidak itu langka, dan kakek mengatakan bahwa dia harus memenangkan permainan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Mereka berdua bersiap untuk ronde kedua. Kakek dan Ray bersiap untuk ronde kedua. Dan Ray kalah lagi. Kakek memberitahu Ray bahwa inti dari permainan ini adalah untuk melihat seberapa baik seseorang menangani mana. Ray marah dan berpikir, pada tingkat ini, saya akan memberikan informasi saya dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Saat mereka bersiap untuk ronde ketiga, Ray mengubah taktiknya dan memenangkan ronde tersebut, mengklaim bahwa tidak ada aturan tentang menghalangi lawan. Kakek menyuruhnya untuk menanyakan apa saja, dan Ray bertanya kepadanya, apa itu mana? Kakek menjawab bahwa mana adalah elemen. Semua hal terbuat dari mana. Seseorang tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi mereka bisa melihatnya melalui hal-hal sekunder seperti petir. Dia juga memberitahunya bahwa hanya sedikit orang yang bisa merasakan mana. Kamu tidak perlu menggunakan sihir untuk merasakannya. Merasakan mana dan memanipulasinya dengan menggunakan sihir adalah 2 bakat yang berbeda. Ray bertanya kepada kakek, apakah yang dia maksud adalah kemampuan untuk memanipulasi mana sebagai bakat. Kakek memberitahunya bahwa sebagai seorang penyihir yang jujur dengan diri mereka sendiri, mereka dapat menggunakan mana lebih baik daripada yang lain. Mereka melanjutkan ke babak berikutnya, dan Ray menang lagi. Kakek terkejut karena elemen pemeliharaan adalah yang paling sulit untuk dirasakan, tetapi Ray mengetahuinya secara real time. Ray bertanya kepada kakek apa cincin di sekitar hati para mage itu, dan kakek mengatakan bahwa cincin-cincin tersebut adalah kapal untuk mana, tergantung pada karakter mage. Kapal-kapal ini mengumpulkan dan memurnikan mana dari udara, lalu mendistribusikannya sebagai elemen. Ray bertanya kepada kakek apakah kapal-kapal ini membuat mana lebih mudah digunakan. Kakek menjawab dan menambahkan bahwa jika mana digunakan dari udara secara terus-menerus, ini bisa menyebabkan keracunan. Ray bertanya, apakah keracunan mana mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda? Kakek menjelaskan bahwa beberapa orang menjadi sedih, beberapa mulai tertawa, dan beberapa menjadi sangat marah. Ini kemudian bisa berubah menjadi penyakit mental permanen. Ray berpikir bahwa dia kebal terhadap keracunan, mana karena dia tidak merasakan emosi. Menggunakan mana atmosfer dengan emosi dapat membuat pengguna menjadi marah. Ray bertanya kepada kakek, apakah ada seseorang yang kebal terhadap keracunan mana? Karena itu akan menjadi keuntungan besar. Kakek berpikir ide Ray bagus, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang menggunakan mana dengan cara seperti itu. Kakek bertanya pada Ray apakah dia bermimpi. Ray menjawab bahwa dia ingin membunuh seseorang, tetapi juga ingin menyelamatkan seseorang. Kakek mengatakan bahwa dia telah mendengar orang mengatakan mereka ingin membunuh, tetapi tidak pernah mendengar ada yang ingin menyelamatkan seseorang. Kakek kemudian bertanya kepada Ray, apakah dia ingin belajar sihir darinya. Ray terkejut dan bertanya-tanya mengapa seorang pria dengan kemampuan seperti kakek akan mengajar anak yatim piatu dari jalanan. Graham mengatakan padanya
bahwa dia tidak menginginkan apa-apa darinya, dan Ray setuju. Graham bertanya, dan Veronica datang meminta dia untuk memberitahunya mengapa dia membawa dia dan saudara laki-lakinya pulang dari panti asuhan. Kakek mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan warisan pengetahuannya. Dia kemudian mengatakan kepada Ray bahwa dia mendengar Ray ingin menemukan pelangi. Setiap orang memiliki teori yang berbeda tentang pelangi, tapi semuanya bertemu pada satu hal. Siapapun yang menemukan pelangi akan menjadi seperti dewa. Dan itulah mengapa penyihir Monacle juga mencari Veronica. Pelangi bertanya, "Apa itu Tuhan?" Dan saat kakek menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan adalah pencipta semua hal, sebuah batu pecah melalui jendela yang ditangkap Ray. Ray dengan cepat menangkap batu yang dilemparkan ke arah mereka saat dia meraih Veronica untuk melindunginya. Dia berpikir, meskipun batu itu melukai lengannya dan membuatnya tidak berguna, para pengganggu toko buku tampaknya tidak berhenti. Kakek berterima kasih kepada Ray karena telah menyelamatkan mereka sekali lagi dan mengklaim dia tidak dapat melakukannya lagi karena kesehatannya. Dia meminta Veronica untuk membalut tangan Ray saat itu mulai berdarah akibat pecahan kaca. Saat dia menangkap batu, Ray bertanya kepada Graham tentang para pengganggu di toko tersebut. Kakek menjelaskan bahwa dia mendapat tawaran untuk menjual toko, tetapi dia menolak dan berpikir itulah yang mereka lakukan. Kakek membuka toko untuk membantu murid-muridnya dan menyelesaikan makalah penelitiannya yang merupakan pekerjaan hidupnya. Dia senang bertemu orang-orang di toko, tetapi karena usianya yang semakin tua dan kondisi kesehatannya yang memburuk, dia tidak bisa lagi melindungi toko dan berencana untuk menjualnya demi keselamatan cucu-cucunya. Saat dia mengatakan ini, Veronica mulai menangis dan berdebat bahwa dia tidak ingin kakek menjual toko atau fade away. Kakek sedang tidur, dan Veronica ada di lantai bersamanya. Ray berdiri di sampingnya dan bercerita tentang penyakit tidur Graham. Jam tidurnya akan terus bertambah hingga dia tidak bisa bangun lagi. Sekarang, dia hanya bisa terjaga selama 2-3 jam sehari. Graham meminta Ray untuk datang besok karena dia akan bangun selama beberapa jam. Ray memakai jas hujan milik Veronica yang sangat cocok untuknya. Sebelum pergi, dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam upaya untuk menghiburnya, Ray keluar untuk mencari para pengganggu di toko buku di Jalan ke-8. Daerah ini milik geng Jeff. Dia percaya anak-anak itu juga milik Jeff. Ray pikir mereka semua bersembunyi karena Black Rain, jadi dia harus sedikit mengubah rencananya. Rencananya adalah untuk menemukan Phillips terlebih dahulu. Setelah itu, dia bisa menghubungkan semua geng dan mengatur pertemuan dengan Jeff. Ray pergi menemui Philip dan berlari ke geng Cedric. Dia melihat Cedric memukuli seseorang di dalam kontainer. Saat dia mendobrak untuk menghadapi Cedric, Cedric bertanya pada Ray apa yang dia lakukan di sana dan apakah dia juga ada urusan dengan orang yang terluka itu.